Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Tel Mandel Gendrowati, cucunya Eyang dan Sil Pringsil. Tel Kumandel Gendrowati berlari-lari, ya, terpongoh-pongoh, menitikkan air mata. Mungkin karena dia bangga kepada ikonnya ini tadi, sang ksatrio, sang pinilih. Lalu dia berkata kepada Eyang, bisikan lembut, Eyang, ternyata sang kinasih, sang pinilih itu sudah bekerja. Lalu Eyang melemparkan senyum. Dan Eyang berkata kepadanya, Del Kumandel Gendrowati, engkau sih tidak mempercayai Eyang, ya. Engkau sih terlalu menyepelekan, memandang rendah, bahkan engkau menghina Eyangmu karena bujuk rayu Sil Pringsil. Engkau kan nggak tahu bahwa Eyangmu ini sebenarnya sangat menyayangimu. Makanya Eyangmu mencoba membimbingmu dari kedangkalan spiritual Eyangmu, dari kedangkalan pendidikan, dari ketidakmampuan Eyangmu. Tapi karena rasa cinta welas asih itu, sebisanya Eyang sampaikan yang perlu disampaikan. Nah, Del Kumandel Gendrowati, sang pinilih ini sebenarnya sudah diawasi oleh banyak orang, ya, mau dari yang paling atas sampai ke bawah, sampai sesepuh, ya. Diamati ya, ditembus ya, tetapi mereka tidak bisa menembus keseluruhannya, ya. Karena kehebatan sang kinasih, sang pinilih ini, beliau itu cerdas, beliau itu full of strategy, ya. Jadi ya nggak bisa sembarangan sebenarnya. Nah, apakah beliau tahu ketika beliau itu sebenarnya sudah diamati? Ya tahu. Bahkan ketika Eyang itu bersamadi masuk ke dalam lingkaran, ya nggak mampu masuk ke dalam satrio ini. Yang hanya ibaratnya seperti pengemis yang duduk di bawah pohon melihat dari jauh sekali. Ya, nggak sebanding Eyang dengan beliau. Eyang ini hanyalah orang kaum bawah, sudra, ya, nggak sebanding. Nah, beliau sudah bekerja 5 tahun yang lalu. Jadi istilahnya mengambil sedikit bahasa dari langit, dia sudah manjilmo, ya, merubah dirinya menjadi energi, ya. Tajam tatapannya, masuk ke pelosok-pelosok, mengalami kesandung kesampar, melihat mungkin, ya, kalau engkau ingat burung kuak-kuak di mana ya, Sulawesi, Manado atau Sulawesi, ya,
Sulawesi kayaknya, burung kuak-kuak, burung kuak-kuak. Nah, sang kesatria sudah berkarya di mana-mana ya, masuk ke pedalaman melihat situasi yang ada, entah itu di Sulawesi, Kalimantan, Bali, Jawa bagian timur, Jawa bagian barat, ya pokoknya bagian barat lah ya. Ya bisa daerah-daerah situlah pokoknya ya. Bahkan beliau juga mengamati pergerakan air, energi air, api, angin, tanah yang ada di waduk-waduk. Tapi kan ya itu tadi, burung kuak-kuak itu ya. Siapakah burung kuak-kuak sebenarnya? Ya para pembencinya, karena tidak satu frekuensi, tidak satu golongan. Jadi pembencinya ini sebenarnya ya sang satrio-satrio yang muncul mengaku dirinya kesatrio itu tadi ya. Tapi sang satrio ini kan cerdas, ya dibiarkan saja ya. Yang menghinanya, yang satrio, menurut kedangkalannya yang satrio itu membiarkannya, karena dia kan bisa dimanfaatkan sebagai rambatan menurut kedangkalannya yang ya. Jadi seperti itu, karena beliau itu air, jadi merambat. Sehingga ketika nanti sang kesatrio itu sudah tidak butuh ya, yang suka mencaci maki, itu akan saatnya tiba itu nanti. Dan ketika itu ya, saatnya tiba itu, yang mencaci maki, yang menghina ya, akan ingat selamanya, meskipun dia sudah mungkin lenyap entah kemana, tapi akan ingat selamanya itu ya. Sang kesatrio ini bukan sembarangan, meskipun sang satrio ini hanyalah manusia yang mengalami sakit, mengalami capek, tapi jiwanya ini loh, ruhnya ini loh ya. Karena ini menurut kedangkalan spiritual yang raganya sama ruhnya ini ya, raganya kurang mampu mengikuti isinya ya. Padahal menurut yang itu udah raga terbaik itu yang dikasihkan Sang Maha kepada beliau, tetapi ya tetap masih kurang, karena ini kan raga-raga modern. Kecuali kalau back to 4000 5000 before century ya, mungkin itu raganya ngeri sekali ya. Tapi kan ya seperti itulah namanya sang penilai itu tadi. Nah, ya pesan Eyang pokoknya ketika beliau bekerja sangatlah engkau selbringsil itu, terutama yang suka mencaci maki itu ya dibiarkan, karena dia hanya rambatan. Nanti kan lihat aja, banyak yang terjebak nanti oleh sang kesatrio, terperangkap dalam strateginya. Karena yang udah bilang dia master of strategy ya, meskipun dia nggak mendapatkan pendidikan tentang strategi, tapi itu alamiah ya, karena dia dulu adalah panglima langit. Kayak itu loh, apa, Wukong gitu. Jadi semua orang itu yang ada di langit-langit sana itu tunduk hormat kepada sang kesatrio ya. Jadi mudahlah bagi beliau itu untuk itu
sebenarnya mudah sekali. Tapi nggak tahu ya, yang ini permainan beliau ini kalau yang lihat ketika yang duduk di bawah pohon sebagai seorang pengemis yang bilang tadi kayak sudra, kaum sudra itu yang mengamati, yang itu kadang ketawa ketika mengamati pergerakan alam, mengamati pergerakan jiwa-jiwa manusia yang terperangkap dalam, jadi mereka sebenarnya memperangkapkan diri tanpa sengaja itu, seolah-olah mereka ini adalah lebih linue, lebih kuasa, lebih powerful daripada sang kesatrio. Ternyata dia malah masuk perangkapnya. Itu terperangkap, dan ketika terperangkap dia akan jalan sendiri. Jadi ini sebagai rambatan, orang-orang ini akan jalan sendiri, entah itu jiwanya, entah itu raganya. Nah, jalan itu nanti, ketika itu jalan, ya itulah sang ksatrio kenapa disebut Buddha Angon. Buddha Angon, ya orang-orang yang membencinya diangon, ya dibiarkan tuh diangon, terus jalan. Kan ada seleksi alam nanti. Nah, seleksi alam ini bagi yang jujur, jejak, adil itu nanti si orang-orang ini akan kembali dan menjadi pasukan sang kesatrio saat nanti. Kan belum ini ya, belum, baru awal-awalan sekali. Tetapi akan ada yang tumbang di tengah jalan, bablas ya, akan ada nanti yang tumbang di tengah jalan ya, karena tidak jujur. Ya nanti lihat aja, sprikindil ini akan tumbang satu-satu di tengah jalan. Kalau kemarin kan yang bilang nih, banyak nanti pemuja onta balap ini. Bukan, pembalap onta ini banyak yang tumbang. Nah ini nanti sprikindil ini yang tidak jujur akan tumbang ya. Percaya monggo, tidak ya monggo, silahkan, ora urus ya. Tapi yang disclaimer dulu loh ya, ini bahwa ini bukan untuk orang lain, khusus untuk cucunya Eyang, El Gumandel Gendewati dan Silbringsel. Yang lainnya jangan. Yang udah disclaimer, soalnya jika kamu masih nekat ngotot ya, kepo ngotot, jangan salahkan Eyang jika nanti Eyang menyebutmu dongke ya. Nah, ketika engkau ternyata satu frekuensi dengan Eyang ya, teman-temannya Silbringsel dan Gumandel ya, yang baik-baik lah ya, yang ingin menjadi cucumu, nah gitu. Yang aku ingin menjadi cucumu gitu. Apa sih jeleknya jadi cucu? Apa kau menjadi Eyang dan Eyang menjadi cucu? Enggak apa-apa. Yang akan memanggilmu Eyang, lalu akulah cucumu, itu juga enggak masalah. Kenapa? Apakah yang tua akan selalu benar? Enggak, belum tentu. Justru yang muda kadang-kadang out of the box, very genius, smarter than the oldest. Youth itu ya, youth itu kadang-kadang smarter, bahkan smartest, bahkan more smartest.
Odis itu kadang-kadang kayak yang ini malah kurang ya gitu. Jadi kesimpulannya yang seperti itu tentang engkau mengadukan kepada yang bahwa sang kesatria sudah bekerja, wes itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Lihatlah nanti Telegu Mandil Gendewati, karena engkau masih bisa menjadi saksi, umurmu masih panjang ya. Begitu juga Eyang ya, long life Eyang. Nanti semesta yang berbicara, itu semesta. Percayalah pokoknya dengan Eyangmu, khusus untuk cucunya Eyang, Telegu Mandil sama Silpringsil. Yang lainnya udahlah, Eyang nggak butuh berkali-kali ngomong, nggak butuh ya, nggak butuh subscribe, nggak butuh like. Eyang lebih senang jika video dan Eyang ini jika mampir di beranda langsung skip gitu ya. Pokoknya langsung skip gitu, buang, jangan dilihat gitu ya, nggak bagus. Karena ini bukan ya, bukan untuk yang lain ya. Kenapa sih yang memilih bercerita tentang sang Satrio Pinilih itu? Lah yang kamu suruh cerita apa? Politik, hukum, ekonomi, itu kan sudah ada semuanya ya. Sudah ada orang-orangnya semuanya ya. Yang semampunya Eyang, orang bodoh itu kan bercerita tentang yang bodoh-bodoh. Yang pandai ya bercerita yang pandai-pandai ya. Karena memang mereka sudah melalui jalur-jalur pendidikan ya, mengeluarkan uang banyak untuk beli buku, untuk ujian, untuk TOEFL test ya, before they reach a doctor, master, whatever it is ya. They spend a lot of money, and money is not easy, and they want that money come back more than they spend it. They spend a lot of money, they want come back. Kalau orang sana bilang come back. Kalau Eyang kan enggak, I just spend a little money, so I got little knowledge, but I got huge experience yeah, which is help Eyang yeah, till I stand right now, spending little money, long life. So worth it ya. This is really worth it ya. Spend little, got little, get little, spend much ya, more they want more gitu kan ya. Oke lah, Telegu Mandil Gendewati itu hanya candaan yang guruan yang aja, supaya engkau nggak depresi. Tapi in fact that's true ya, true. Makanya nanti besok jika kamu nggak diterima tes itu, sudahlah, nggak usah spend more money ya. Nanti kamu malah merepotkan banyak orang. Ketika kamu nggak lulus tes ya sudah, terima, jadilah apa ya sesuai kontrak jiwamu ya. Kontrak jiwamu jadi kayak Eyang ya, jadilah kayak Eyang. Jadi jangan kau paksakan kecurangan itu loh, karena kecuranganmu itu akan merepotkan banyak orang ya. Kecuranganmu akan menghancurkan banyak orang, kecuranganmu akan menyesatkan banyak orang. Rahayu dari Timur Bengawan.